Silakan duduk, shalom semuanya. Puji Tuhan. Wah, kita sangat disegarkan ya dengan pujian dan penyembahan ya. Ya, kita sangat disegarkan. Dan biarlah hidup kita terus. Dan saya percaya Tuhan tidak pernah akan melepaskan kita. Tidak akan pernah melepaskan kita. Posisi kita dimanapun, keadaan kita dimanapun, berbeloknya sampai dimanapun, Tuhan sanggup untuk balikkan kembali. Hari ini kita mau belajar terus, karena minggu ini, wah, Bapak Gembala kita sudah masuk. Semakin bergetar tempat ini. Ya. Oke, dalam 1 bulan ini kita belajar, yaitu Fruitful Disciple. Ini sangat bagus sekali, karena kita sudah dengar banyak sekali firman-firman. Tapi bukan soal mendengar saja. Tapi apakah kita sudah berbuah? Yuk mari kita belajar, saya juga sama-sama belajar ya. Silakan ininya. Ya, Fruitful Disciple. Saya waktu mempelajari ini, saya tertarik sekali dengan satu hal. Ini di ayat 15. Tapi ternyata Yesus itu sudah menuntun mereka, murid-muridnya khususnya, itu kepada sesuatu, kepada akhir pelayanannya di bumi ini. Dari 13, 14, 15, 16, 17, 18. Artinya ini adalah the last di mana mereka akan bertemu dengan Yesus secara daging, ya, secara hidup di dunia ini. Sehingga Yesus mengajak mereka makan. Dan waktu mereka makan, mulai. Seseorang yang akan pergi jauh, sama dengan kalau Bapak Ibu mau pergi jauh. Pasti Bapak Ibu akan kumpulkan anak-anak. Dan akan memberikan wejangan demi wejangan kepada mereka. Wejangannya itu bukan nanti ya kamu masaknya seperti ini ya, enggak. Tapi akan sesuatu yang enggak receh lagi. Tapi sesuatu yang sangat amat serius. Dan ini saya dapatkan Tuhan sebenarnya luar biasa Yesus. Dia sudah mempersiapkan. Karena dia tahu bahwa kita hidup di dunia ini enggak gampang. Banyak hal yang enggak fair dalam hidup kita. Dan kita enggak bisa menuntut fairness di bumi ini. Karena memang enggak ada. Dan Tuhan cuma yakinkan kepada kita. Ya, makanya ini agak panjang. Tapi saya mau bacakan. Ini saya dapatnya juga sangat memberkati saya, menguatkan saya. Karena seseorang yang akan pergi jauh, dia akan membekali kepada murid-muridnya. Dia akan menyatakan kepada murid-muridnya satu hal yang dia concern. Yaitu adalah murid-muridnya menggenapi semua rencananya di bumi ini. Nah, untuk menggenapinya nggak gampang juga. Jadi dia memberikan rambu-rambu demi rambu-rambu kepada murid-muridnya. Sehingga Yohanes 13 sampai 18 itu sangat syarat sekali dengan penuh daging semua. Tapi satu hal dia mau meyakinkan kepada kita. Yesus tahu bahwa mereka akan diuji. Murid-muridnya akan segera diuji dengan berat. Sekarang sebentar lagi dalam beberapa jam dia akan pergi. Dia akan disalibkan. Sebab itu dia katakan bahwa salah seorang dari mereka akan mengkhianati dia. Dan dia katakan ini supaya apa? Supaya pada saat terjadi murid-murid jangan sampai terguncang. Ini memang harus terjadi. Jadi ternyata banyak hal dalam hidup kita baik ya kita puji syukur. Tapi banyak juga yang tidak baik dalam hidup kita terjadi. Tapi kita harus bersyukur juga. Makanya Yesus katakan kepada murid-muridnya, ini akan terjadi nih. Supaya kamu nggak terguncang, jangan sampai heran, sampai oh my God, gitu. Habislah sudah kita. Tapi enggak, Tuhan enggak peringatkan. Kalau sudah dikasih peringatan, kita akan jauh lebih kuat. Oh, ternyata saya harus melalui itu. Dan Yesus juga memberitahukan kematiannya yang akan segera terjadi. Dan Yesus nyatakan kepada mereka bahwa Allah akan dimuliakan di dalam Dia dan Ia akan dimuliakan oleh Bapa. Jadi jangan risau, jangan sedih, jangan apa. Ini memang harus terjadi. Gitu. Terus, kemudian berikutnya, ya. Kemudian dia juga memberitahu kepada mereka bahwa setan juga ingin memiliki mereka. Jadi ada peperangan nih. Peperangan dalam hidup kita itu selalu ada peperangan. Tarik menarik, tarik menarik. Setan mau kita terhilang.
Tuhan mau kita diselamatkan. Setan terus menarik kita supaya terhilang. Tuhan terus taruh kita supaya kita itu diselamatkan. Karena tujuan Tuhan dari awal waktu Adam dan Hawa itu jatuh, yaitu satu. Tidak ada seorang pun yang terhilang. Semua harus diselamatkan. Makanya dari situ Kejadian 3:15 dikatakan Tuhan akan mendatangkan seorang penebus untuk menebus manusia. Supaya kembali lagi kepada ide besar dia. Untuk bersekutu dengan dia. Tapi iblis pun tidak tinggal diam. Dia akan ngerecokin sampai tidak ada satupun yang diselamatkan. Itu tujuan dia. Jadi bertentangan sekali. Makanya Yesus katakan, Yesus ingatkan lagi, setan ingin memiliki mereka. Dia akan ditampi. Dan Tuhan katakan itu supaya apa? Mereka imannya tidak goyah. Bagaimana tidak bisa goyah? Karena Tuhan katakan, ia telah berdoa untuk mereka. Dia mendoakan murid-muridnya. Saya percaya kalau Yesus hari ini hadir di tempat ini. Kalau ada altar call, semua pasti maju, nggak ada satupun yang nggak akan maju. Semua pasti berebut maju. Pekerja pun tidak akan mau sampai tertinggal juga. Pasti semua mau didoakan. Dan Tuhan yakinkan kepada mereka, aku sudah mendoakan kamu. Supaya imanmu itu tidak goncang. Dan Petrus juga dikatakan kepada dia bahwa dia akan menyangkal Tuhan. 3 kali sebelum ayam berkokok. Tapi Tuhan juga katakan kepada dia bahwa ia akan dipulihkan dari kejatuhannya yang mengerikan itu. Dan tetap didorong untuk percaya. Dikatakan janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Jadi hidup kita bisa up and down seperti itu. Tapi Tuhan yakinkan kepada mereka apapun yang terjadi, apapun itu, dia tekankan terus menerus kepada murid-muridnya. Ini akan terjadi loh. Tapi jangan takut, aku bersamamu. Next ya. Nah sepanjang malam itu, ia berkata kepada murid-muridnya, semua murid-muridnya akan meninggalkannya. Makanya dia antipasi kepada kejatuhan besar mereka. Dan dia cuma berpesan kepada mereka, percayalah kepadaku, percayalah kepadaku, percayalah kepadaku. Dia tekankan terus. Mereka bisa jatuh, tapi percaya, balik lagi percaya ya. Dan dia meyakinkan bahwa dia sudah menyiapkan, dia akan pergi, dia akan menyiapkan tempat bagi mereka. Terus, nextnya, Santo. Dan dia meyakinkan juga bahwa kita, agar murid-muridnya termasuk kita, selalu percaya kepadanya bahwa ia mendengar dan menjawab doa-doa kita dan memberikan kepada kita keinginan hati kita. Kalau Yesus hari ini berdiri, bukan Magda yang berdiri. Dan Yesus katakan bahwa aku mendengar doa-doamu, aku menjawab doa-doamu, aku memberikan kepadamu segala yang engkau inginkan di dalamku. Apa yang akan Bapak Ibu hati Bapak Ibu itu gimana? Bersyukur. Ada satu assurance. Kita akan giat. Wih, doaku dijawab loh. Tuhan menjawab semua doa-doaku loh. Jadi kita akan giat lebih berdoa lagi. Ya. Dan dia katakan di dalam kelemahan kita bisa gagal, kita bisa lemah ya kepada murid-muridnya. Tapi dia meyakinkan kepada mereka bahwa ia tidak akan pernah meninggalkan mereka. Dan ia tidak pernah akan meninggalkan kita juga. Karena ia, Bapa dan Roh Kudus itu tinggal bersama kita selamanya. Nextnya. Dan yang terakhir dia katakan kasihnya yang kekal. Dia mau menyatakan dirinya kepada kita bahwa kasihnya itu kekal. Dan dia memberikan kepada kita Roh Kudus sebagai penghibur, penolong untuk mengajarkan kita segala sesuatu. Jadi jangan takut. Selama aku tidak ada di bumi ini, ada Roh Kudus yang akan mengajarkanmu. Ada Roh Kudus yang akan menghiburkanmu. Ada Roh Kudus yang akan menolong engkau. Ada Roh Kudus yang akan menuntun engkau. Jadi Tuhan tidak pernah meninggalkan murid-muridnya. Dia tidak akan membiarkan murid-muridnya itu jalan sendiri. Termasuk kita. Hari ini kita ada di tempat ini pun, saya percaya karena Roh Kudus membawa kita. Bukan karena keinginan kita.
Jos pun mau pergi ke penjara, mau pelayanan ke penjara. Tapi Tuhan bilang, tidak, kamu harus mendengarkan si Magda ini. Walaupun membosankan bagi kamu, tetap duduk di depan. Jos. Ya, kalau sama Jos saya bisa begitu, sama yang lain saya nggak berani. Ya, dan sekali lagi dia berkata, supaya kamu percaya, supaya imanmu tidak goyah, supaya keyakinan dan kepastianmu akan belas kasihan dan kasih karuniaku tidak pernah goyah. Jadi ini Yesus sudah membekali mereka berkali-kali bahwa dia tidak akan meninggalkan mereka, mereka tidak akan sendirian, bahwa dia sudah mendoakan mereka. Jadi yang harus kita jaga adalah jangan sampai kita goyah. Waktu Musa menulis 5 kitab. Yang terakhir itu adalah Ulangan. Namanya juga Ulangan. Ngulang. Dia mengulang semua cerita selama perjalanan mereka dari Mesir sampai mau masuk ke tanah perjanjian. Dia mengingatkan mereka untuk remember. Remember apa? Dia mengulang cerita perjalanan dari Mesir sampai ke pintu gerbang tanah perjanjian. Kemudian belum sampai ke tanah perjanjian, Musa mati. Sama halnya dengan Yesus. Sebelum dia disalibkan, dia mengulang lagi kepada murid-muridnya. Dia mengulang lagi kepada kita hari ini. Mama saya selalu bilang, ekonomi besok gimana ya? Ekonomi ini gimana ya? Politik gimana ya? Saya bilang, Ma, setiap tahun pernah gak kita dengar pengamat mengatakan tahun depan akan luar biasa sekali. Wah, akan panen besar. Semuanya akan baik-baik saja. Semuanya luar biasa. Pernah? Kayaknya gak pernah ya. Selalu tiap tahun kita dihantui dengan apa? Tahun depan akan jauh lebih buruk. Tahun depan itu akan resesi panjang. Tahun depan itu akan seperti apa? Tahun depan buruk-buruk semua diberikan kepada kita. Tapi apa yang terjadi? Sampai hari ini. Walaupun susah tapi kita tidak kekurangan. Walaupun dalam keadaan kesesakan tapi ada Tuhan bersama dengan kita. Walaupun apapun yang terjadi dalam hidup kita, sakit penyakit, tapi selalu ada Tuhan yang menghiburkan kita. Ada aja. Ya. Pak Roni selalu katakan ada aja dalam hidup kita. Jadi Musa tuh mengulang. Dia bilang remember. Remember apa? Bentar ya. Ingat apa? Ingat apa yang Tuhan sudah lakukan. 40 tahun bukan waktu yang sedikit. 40 tahun banyak hal yang sudah mereka lalui. Dan ingat siapa kamu sebelumnya. Kita ini bukan siapa-siapa Bapak Ibu. Walaupun kita CEO terbesar. Tapi kita bukan siapa-siapa. Dia bilang ingat. Dari mana asalmu? Ingat, kamu dulu itu seorang budak. Dan ingat apa yang Tuhan sudah lakukan di Laut Merah. Dan ingat bagaimana Tuhan memberi makan di padang gurun. Jadi ingat terus. Karena apa? Itulah yang akan menguatkan mereka untuk berjalan. Karena perjalanan di padang gurun susah, sulit, gak gampang. Tapi perjalanan masuk ke tanah perjanjian juga bukan gampang. Tapi intinya Tuhan dan Musa mengingatkan, apapun persoalan yang sedang kita hadapin, apapun medan peperangan yang sedang dihadapi, apapun yang sedang menyerang kita, ingat, sampai hari ini Tuhan masih beserta dengan kita. Demikian juga dengan Yesus mengatakan itu. Jadi ada tipologinya. Bagaimana Musa di Ulangan, begitu juga dengan Yesus di Yohanes. Jadi ini artinya bahwa penting. Nah ini bukan untuk murid-muridnya saja. Tapi untuk kita juga di saat di zaman akhir ini terutama. Peperangan kita berbeda. Tapi musuhnya tetap satu sama. Yaitu si iblis. Dulu mereka berperang
Mungkin secara mata, secara real gitu. Sekarang kita berperang secara maya. Dunia maya. Ngeri sekali. Tidak kelihatan, tapi berdampak luar biasa dalam hidup kita. Tapi Tuhan sekali lagi katakan, jangan goyah. Jangan goyah. Iya. Sekarang kita masuk. Yohanes 15 ayat 1 sampai 6 dikatakan. Mari kita baca ya. Saya baca yang ganjil, Bapak Ibu baca yang genap. Ya, siap ya. Akulah pokok anggur yang benar dan Bapakkulah pengusahanya. Memang kamu sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Kecepatan. Nah, ini penting sekali ya. Ya. 5. Akulah, kejar setoran, kejar tayang ya. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Iya, dari 6 ayat yang pertama ini kita bisa melihat bahwa ada kesatuan. Ada kesatuan antara Kristus dengan umatnya. Nah, kesatuan ini tidak dapat diputuskan. Kesatuan ini juga tidak bisa dipisahkan. Karena pohon harus dengan rantingnya. Ranting harus ada dengan pohonnya. Nggak mungkin bisa dipisahkan. Itu berkaitan. Kalau dipisahkan, mati. Jadi ini sangat penting bagi kita, menyatakan kepada kita bahwa tanpa Tuhan, kita tidak dapat hidup. Ini juga sangat penting bagi Kristus sebagai pengantara kita, bahwa tanpa dia, tanpa kita, dia tidak akan sempurna. Pak Roni sering katakan, gimana Pak? Without God, man cannot. Without man, God will not. Jadi ada keterkaitan, tidak bisa diputuskan. Bahkan Tuhan mau menyelamatkan manusia, menebus manusia pun, Tuhan harus bekerja sama dengan manusia. Dia mencari manusia yang bisa dan mau bekerja sama dengan dia. Dari abad ke abad dia tidak temukan, sampai akhirnya ditemukan seseorang yang bernama Abraham. Yang bisa mengikat perjanjian dengan dia, yang mau mengikuti dia, dan lewat situlah jalur penebus itu dilahirkan. Yaitu Yesus Kristus. Jadi kita terkait, ada kesatuan Kristus dengan kita. Jadi gak main-main loh Bapak Ibu. Kita ini sesuatu yang sangat berharga loh di mata Tuhan. Tuhan perlu kita perlu Tuhan, tapi Tuhan juga perlu kita. Dan dikatakan jemaat yang adalah tubuhnya, yaitu kepenuhan dia yang memenuhi semua dan segala sesuatu. Nah, kita lihat ayat per ayat. Ayat pertama, akulah pokok anggur yang benar dan Bapakkulah pengusahanya. Jadi ada pokok anggur yang gak benar, ada pokok anggur yang benar. Jadi jangan sampai kita salah pohon nih. Pohon kita itu pohon mana? Tapi semua apapun pohon kita akan terlihat nanti buahnya. Jadi akulah pokok anggur. Yesus katakan dia pokok anggur. Bapakkulah pengusahanya. Yesus, Bapak itu pengusaha. Yesus itu pokok anggur
Dan setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya. Dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya supaya ia lebih banyak berbuah. Jadi Bapa adalah pengusaha, Yesus adalah pokok anggur dan kita ranting-rantingnya. Ini 3 serangkai ini nih. Ya. Nah buah itu apa dikatakan? Setiap ranting padaku yang tidak berbuah. Buah apa sih yang ngomongin? Aku sih suka durian. Ya. Aku sih suka durian, bisa makan puas sekali. Ya kan? Mungkin Bapak Ibu buahnya berbeda. Tapi yang pasti ada 4 buah yang diharapkan dari kita. Buah yang baik itu apa saja? Yang pertama. Ya. Yang pertama adalah pastinya buah roh. Ya, buah roh itu apa? Kita semua sudah tahu. Sebenarnya itu satu buah, rasanya itu ada 9 rasa di dalamnya. Ada kasihnya, ada sukacita, ada damai sejahtera, ada kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Itu. Dan yang kedua, buah apa lagi? Buah jiwa-jiwa. Pak Roni selalu semangat membawa jiwa-jiwa. Mengajarkan kita A3, A4, A5, A6 sampai A berapa tuh Pak ya? Supaya kita membawa jiwa-jiwa. Karena jiwa-jiwa itu adalah buah. Agar di Roma 1:13 ya. Agar di tengah-tengahmu aku menemukan buah. Seperti juga di tengah-tengah bangsa bukan Yahudi yang lain. Jadi Tuhan juga mau ada ketemu nih buah-buah nih. Pak Agus sama Cilimen ini terus ya. Mereka adalah bagian caring. Setiap minggu dia ingatkan terus. Nih banyak jiwa-jiwa baru nih. Banyak jiwa-jiwa baru nih. Ayo tangkap kita, ayo bawa. Ya supaya bertumbuh di tempat ini. Ayo terus. Ini jiwa-jiwa ini. Kenapa? Berharga. Yang ketiga. Buah apa lagi yang baik? Itu pekerjaan yang baik. Kolose 1 ayat 10, sehingga hidupmu layak di hadapannya serta berkenan kepadanya dalam segala hal dan kamu memberi buah dalam segala pekerjaan yang baik dan bertumbuh dalam pengetahuan yang benar tentang Allah. Buah apa lagi? Yaitu yang keempat, pujian. Ternyata saya juga baru tahu nih pujian juga buah nih. Ya, pujian apa? Di Ibrani 13 ayat 15 sekarang. Sebab itu marilah kita oleh Dia senantiasa mempersembahkan korban syukur kepada Allah. Yaitu ucapan bibir yang memuliakan namanya. Kalau di sini nggak kelihatan buahnya. Tapi dalam bahasa Inggrisnya. Through Jesus therefore let us continually offer to God a sacrifice of praise. The fruit of lips that confess His name. Jadi pujian kita. Pujian syukur. Nah, pujian syukur ini menarik nih. Kita pikir kalau pujian syukur itu sesuatu yang sudah terjadi, sesuatu yang sesuai dengan apa yang kita inginkan, apa yang kita rancangkan, apa yang sudah kita nantikan sudah terjadi. Kita bersyukur kepada Tuhan. Ternyata di sini dikatakan apa? Senantiasa mempersembahkan korban syukur. Ketika keadaan tidak baik-baik. Ketika keadaan tidak sesuai dengan apa yang kita kehendaki. Ketika penyakit datang mendadak. Ketika penganiayaan datang. Ketertolakan tiba-tiba di tempat ini. Atau dimanapun. Apakah pujian itu masih keluar dari mulut kita? Maka disebut korban pujian. Korban syukur, yaitu korban. Walau apapun yang terjadi, kita tahu bahwa tetap bersyukur senantiasa. Karena kita tahu bahwa Allah yang kita sembah itu adalah Allah yang pasti mendatangkan kebaikan, bukan kejahatan. Bahkan Dia menulis hidup kita sebelum kita bakal anak nih, yaitu masa depan yang penuh harapan. Nah, kalau kita tahu itu, walaupun berat, tapi kita akan lebih memilih untuk bersyukur. Di tengah-tengah hal peristiwa yang tidak membuat kita bersyukur, kita tetap ucap syukur. Itu adalah korban syukur. Nextnya.
Setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya. Kok bisa sih tidak berbuah? Kita sudah tahu bahwa antara kita dengan Kristus, antara ranting dengan pokoknya itu ada kesatuan. Kok bisa sih sampai ada yang tidak berbuah? Nah, kita belajar dari Yudas. Yudas di ayat yang di pasal yang ke-13, waktu Yesus mulai mencuci kaki murid-muridnya. Kemudian gak lama Tuhan sudah bilang bahwa dia akan mengkhianati. Tapi yang lain gak ngerti bahwa dia akan mengkhianati. Jadi Tuhan suruh dia lakukan apa yang harus kamu lakukan. Terus dia pergi. Makanya dia gak mendapatkan janji-janji dari Tuhan yang Tuhan katakan dari pasal 14, 15, 16, 17, 18. Sehingga membuat dia yang sudah menjual Yesus gelisah. Dia gak punya pegangan apapun. Yudas berada di dalam Kristus, pokok anggur, hanya secara pengakuan saja. Ngaku-ngaku Kristen, ngaku-ngaku anak Tuhan, ngaku-ngaku jemaat JRC. Ngaku aja, kelihatannya berada di dalam pokok anggur, tetapi sebenarnya tidak. Datang sih datang, komsel dia ada, retret dia juga ada. Seminar ada, semua ada, KLC dia juga ada. Maha hadir dia. Tapi kelihatannya berada di dalam pokok anggur tetapi sebenarnya tidak. Dia tidak tinggal di dalam pokok anggur. Belum dicangkokkan ke dalam pokok anggur tetapi hanya nempel saja. Pada pokok anggur secara lahiriah. Hanya nempel saja. Akibatnya pasti tidak akan berbuah, nempel doang. Dan tidak berguna, akan dibuang, dibakar sebagai sampah yang tidak berguna. Ini contoh Yudas. Saya nggak tahu keadaan kita di mana, tapi saya percaya bapak-bapak rohani kita yang menentukan setiap tema-tema per bulan itu luar biasa bagi saya. Mereka itu memikirkannya itu pasti setengah tahun sebelumnya. Setahun sebelumnya mereka udah mencari Tuhan. Apa yang Tuhan mau di tahun berikutnya. Baru keluar tuh semuanya. Dan itu kita rasakan kan bisa pas dengan keadaan yang ada. Dan saya percaya mereka gak tahu loh. Tapi Tuhan lebih tahu apa yang harus dipersiapkan. Makanya kembali lagi. Wasiatnya adalah jangan takut, jangan goyah imanmu. Hal-hal ini akan terjadi. Bahkan sekarang lagi gempar dengan hal-hal yang UFO lah, alien lah, pengajaran-pengajaran yang menyesatkan, itu akan terjadi. Bahkan firman juga mengatakan bahwa di akhir zaman itu akan banyak penyesatan, akan banyak guru-guru palsu. Makanya jangan sampai kita cuma nempel tok. Sehingga kita tidak mendapatkan informasi yang benar. Kita tidak mendapatkan pengurapan yang benar. Kita tidak mendapatkan hal-hal yang bisa mengkonfirmasikan kepada kita ini benar atau bukan. Karena hanya Roh Kudus yang tahu Bapak Ibu. Pak Roni gak tahu, apalagi saya. Pak Arifin juga gak tahu. Tapi Tuhan tahu, dia mempersiapkan. Yesus juga mempersiapkan murid-muridnya di dunia ini. Sekali lagi hidup di dunia ini jangan cari fairness, gak ada. Jangan cari tenang-tenang saja, gak ada. Cari Vera boleh, kita happy dikit. Ya. Sama Vera seru ya. Oke, ya. Dan berikutnya dikatakan bahwa dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya. Jadi berbuah pun kita akan dibersihkan. Saya lagi renungkan waktu saya datang di tempat ini. Iya ya, karena setiap buah itu punya seasonnya, punya musimnya. Walaupun musim ini buah itu muncul, tapi gak akan lama. Itu akan ada musim berikutnya lagi. Buahnya sama durian,
Tapi musim durian itu akan lewat. Terus akan ada musim lagi durian berikutnya. Buahnya berbeda lagi. Bukan berbeda menjadi mangga, enggak. Tapi bisa rasanya itu bisa berbeda. Besar kecilnya bisa berbeda. Jadi kita hidup dari musim demi musim. Jangan mengandalkan buah yang ada sekarang ini. Karena itu akan lewat. Akan ada lagi musim durian berikutnya. Dan pengusaha akan pastikan musim berikutnya setidaknya duriannya itu tetap sama. Minimum. Tapi harapan mereka akan lebih bagus. Baik rasanya, yieldingnya, ya, banyaknya buahnya berapa supaya mereka nggak rugi. Dan ingat sekali lagi, Bapak kita pengusaha. Dia tertarik bukan dengan ranting, dia tertarik kepada buahnya. Dia tertarik kepada buahnya. Menarik sekali, ya next ya. Itu ada satu pokok anggur di istana Hampton Court dan yang sudah berkembang dan ditanam sejak tahun 1768. Aku belum lahir sih waktu itu, ya. Di Inggris, ya. Jadi udah sekitar 258 tahun yang lalu. Itu sudah cukup lama ya. Sepuh itu. Itu udah pokok yang sudah sepuh ini, ya. Dan ternyata pokok anggur ini batang pohonnya sekarang berdiameter lebih dari 1 meter. Tunas utamanya membentang lebih dari 36 meter melintasi langit-langit rumah kaca. Dan setiap musim panas tanaman anggur ini masih menghasilkan. Antara 500 hingga 700 tandan anggur yang dibungkus satu persatu untuk melindunginya saat matang. Jadi buah itu harus dilindungi juga. Tuhan juga melindungi kita. Enggak akan ada hal-hal yang akan membuat buah itu rusak. Karena pengusaha akan memastikan, Bapak kita akan memastikan buahnya itu bagus. Nah mulai bulan Agustus dan seterusnya, 2 bulan lagi nih bisa pesan nih. Anggur-anggur tersebut dijual kepada pengunjung. Sampai hari ini Bapak Ibu. Sebab itu buah itu harus dibersihkan, dirawat, disirami. Dan yang pasti akan dipotong. Yang satu dipotong karena tidak berbuah, tapi ini dipotong untuk dibersihkan. Pengusaha tidak akan ragu-ragu untuk potong. Potong daun-daun yang banyak, potong semua yang tidak ini, yang bisa merusak buahnya. Karena mereka tahu bahwa kalau mereka potong, itu akan membuat buahnya itu jauh lebih baik. Nah, perlu bersih-bersih. Nah ini dia ya. Bersih-bersih. Kita perlu bersih-bersih dalam hidup kita. Saya percaya di kita ini sudah tercangkok di pokok anggur yang benar. Season yang mana saya nggak tahu. Masing-masing punya seasonnya masing-masing, musimnya masing-masing. Tapi yang pasti, ini pasti. Jadi jangan heran, ikut Tuhan kok. Saya kalau nggak ikut Tuhan lebih enak di luar sana. Bisa melakukan ya sedikit-sedikit kong kali kong. Sedikit-sedikit bolehlah nggak apa-apa. Saya boleh melakukan apapun gitu. Dan tetap cuannya gede. Tapi ya halo. Ya, nah 50-50 dari friend, call a friend ya. Dia bersih-bersih. Bersih-bersih itu Tuhan pakai. Semua kita hidup di dunia ini pasti mengalami masa-masa di mana kita mengalami kehancuran. Bukan itu, sekali lagi, itu bukan rencana Tuhan untuk menghancurkan kita. Bukan rencana Tuhan juga untuk mendatangkan celaka dalam hidup kita. Take a note for that. Ya. Catat itu. Sakit penyakit bukan juga dari Tuhan. Tapi justru Tuhan datang untuk menyembuhkan kita. Demikian juga kehancuran. Kita di My Family Counseling dan Community Center, kita temuin banyak orang juga, banyak kehancuran dalam hidupnya. Karena dari orang tua, pola asuh, lingkungan, dan juga dari dirinya sendiri. Banyak hal yang menjadi campur aduk penyebabnya. Tapi apapun kehancuran itu, Tuhan bilang,
aku tahu sekarang. Allahku turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang dikasihinya dan yang dipanggil sesuai dengan rencananya. Kita semua punya rencana Tuhan dalam hidup kita. Tuhan punya rencana, jadi Tuhan punya rencana dalam hidup kita. Tuhan panggil kita. Yang sekarang lagi seru itu, dengar dia panggil nama saya, ya lagu-lagu di remix terus ya, luar biasa. Nah, ini akan dipangkas, tapi Tuhan akan pakai kehancuran itu untuk membersihkan kita. Memang nggak enak banget. Memang sakit waktu dipangkas, tapi Tuhan punya tujuan. Justru pada saat kita dipangkas, kita jadi sadar bahwa kita ini tidak sempurna. Bahwa kita ini perlu Tuhan. Bahwa kita ini perlu lebih lagi tercangkok kepada Tuhan. Lebih lagi tercangkok kepada firman-Nya. Lebih lagi melekat gitu kepadanya. Dan melalui itu, orang yang hancur di dalam Kristus, kita menjadi peka terhadap orang lain. Kita bisa mengerti orang lain lebih. Tuhan makanya bilang, aku tahu Allahku turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan. Jadi apapun yang terjadi dalam hidup kita, Tuhan adalah pakarnya membalikkan keadaan kita. Supaya apa? Supaya kita berbuah lagi. Buah kita bisa dinikmati dan berdampak kepada orang lain. Dan Tuhan menggunakan, pasti di sini banyak sekali yang orang kecewa. Nggak usah ngaku, saya tahu. Banyak kekecewaan, tapi justru lewat kekecewaan, kepahitan yang pernah kita alami, Tuhan pakai itu juga untuk menumbuhkan buah yang lebih baik lagi. Oke, waktu ya. Oke, lanjutnya. Supaya apa? Kalau kita dipangkas, kita berbuah tapi tetap dibersihkan, supaya kita lebih banyak berbuah. Nextnya. Dan Tuhan yang mendatangkan pertumbuhan. Jadi jangan berusaha untuk berbuah, ya, bersemedi di Gunung Kidul. Ya, atau Gunung Kawi atau ke Pontianak, Gunung Sahari, ya kan? Nggak bisa, karena Tuhan yang mendatangkan pertumbuhan. Buah itu adalah tanggung jawabnya Tuhan. Apa yang harus kita lakukan bagian kita? Nextnya. Kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Jadi kita hanya dibilang selebihnya tinggal 4-6 dikatakan tinggallah di dalamku. Bisa next ya. Nextnya, tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu, sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri. Ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Jadi 4, 5, 6 sampai 12. Saya hitung-hitung kata tinggal itu ada 10 kali Tuhan katakan. Apa sih tinggal? Nextnya. Tinggal itu artinya abide ya. Bahasa Grikanya Pak. Saya keluarin bahasa Rika loh ya. Meno. Bukan menor. Meno ya. Untuk tetap tinggal. Kalau di suatu tempat untuk menetap. Tidak tinggal saja, tapi menetap, tetap, ya. Enggak kalau sewa kan kita move dari satu tempat ke tempat yang lain. Tapi ini tetap tinggal, ya. Tentang ekspektasi kita menunggu. Apapun ekspektasi kita, pengharapan kita menunggu. Dalam suatu keadaan kita berlanjut. Dalam suatu tugas kita bertahan. Dalam suatu hubungan tinggal artinya untuk ada secara permanen di dalamnya, bersatu tidak terpisah, artinya melekat. Hubungan apapun yang sedang terjadi, keretakan, kesalahpahaman, ataupun Tuhan bilang tinggal. Tinggal, ini artinya tinggal. Nah, kenapa harus tinggal? Ini ada warning. Ya, ada warning di ayat 4 dikatakan, tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu, sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Warningnya apa? Kenapa kita harus tinggal di dalam dia? Kalau tidak, kita tidak berbuah. Kalau tidak, kita tidak berbuah.
Warning yang pertama adalah kalau tidak tinggal bersama dengan Tuhan, tidak melekat kepada Dia, tidak akan berbuah. Yang kedua adalah kalau tidak tinggal di dalam Dia, kita tidak dapat berbuat apa-apa. Kalau mau berhasil, harus tinggal. Kalau mau beruntung, harus tinggal. Kalau mau aman dalam hidupmu, harus tinggal. Di luar Dia tidak bisa berbuat apa-apa. Sehebat-hebatnya, saya nggak tahu IQ-nya sampai 400. Kalau engkau tidak tinggal, Huawei boleh bagus. Tampilannya bagus, programnya bagus, yang apanya semuanya canggih-canggih. Tapi kalau dia tidak dicolok, nggak dicas, apakah bisa digunakan? Nggak ada. Sia-sia. Dan yang ketiga, kalau tidak tinggal, itu akan dibuang, dikumpulkan, dicampakkan, dan dibakar. Jadi apapun yang kita lakukan sia-sia, karena kita tidak melekat kepada pokok anggur. Nah, jaminannya apa kalau kita tinggal di dalam Dia? Kita melekat kepada Dia. Jaminannya apa? Jaminan yang pertama adalah bahwa berbuah banyak. Kita akan berbuah banyak dan tetap buah kita. Berbuah banyak dan tetap. Walaupun mungkin ada yang lamban sedikit, tapi pasti akan berbuah. Yang kedua, kenapa kita harus tinggal? Karena dikatakan kalau kita tinggal di dalam Dia, mintalah apa saja yang kamu kehendaki, kamu akan menerimanya. Ada jawaban doa. Kenapa? Kalau kita tinggal di dalam Dia, kita tahu isi hati Dia, kita tahu kehendak Dia, kita tahu apa yang diperlukan, apa yang dimauin oleh pokok anggur itu. Sehingga waktu kita berdoa pun bukan lagi untuk kita. Bukan lagi out of our ego. Bukan lagi karena egonya kita, tapi kita sudah berdoa sesuai dengan kehendak pokok anggur itu. Karena sudah tinggal, udah melekat kepada Dia. Sehingga bukan kita lagi, kita nggak memikir kita lagi. Oleh sebab itu dikatakan mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Karena itu bukan berarti kitanya, tapi demi buah itu. Dan buah itu menjadi buah yang manis, buah yang bagus, buah yang menyehatkan, buah yang akan menyegarkan bagi orang yang memakannya. Demi itu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Yang ketiga, kenapa harus tinggal? Karena Bapa dimuliakan. Ketika doa kita dijawab, ketika kita berbuah, ketika kita menjadi muridnya. Murid itu adalah serupa, ada keserupaan dengan Allah. Dan Bapak dimuliakan. Ketika orang melihat Pak Roni, buah-buah yang sudah dihasilkan dari kehidupannya, Tuhan dimuliakan. Luar biasa ya Pak Roni ya. Wow, siapa sih Tuhannya? Kasih tahu dong. Kok bisa sih anak-anaknya bisa sampai sekolah ke sana dengan gaji yang tak seberapa itu? Kok bisa sih anak-anaknya begitu luar biasa? Bisa semuanya itu bukan cuma biasa-biasa aja sekolahnya. Tapi luar biasa. Semuanya summa cum laude ya Pak ya. Summa cum laude. Kita aja cum laude aja boro-boro. Ya, harus angkat besi berapa ratus kilo. Ini semuanya loh, bukan cuma satu. Tapi buah itu orang akan tahu. Oh ternyata babenya itu pendeta tuh. Berharap kepada Tuhan. Itu jadi kesaksian. Memuliakan Tuhan. Nextnya. Ya. Jadi waktu kita tinggal di dalam Dia. Ada jaminan. Bahwa ada kasih-Nya mengalir di dalam kita. Bisa bayangkan kalau kita hidup tanpa kasih. Hampa terasa. Enggak. Apapun jadi negatif. Kalau enggak ada kasih. Apapun menjadi gelap. Apapun yang terjadi semuanya nggak baik aja. Itu orang yang punya kasih. Penuh kritik. Apa-apa nggak bagus. Yang bagus pun nggak bagus. Semua pokoknya jelek deh. Grumpy terus menerus. Menyenangkan nggak? Kalau lihat orang itu saya percaya. Nggak usah ngaku Bapak Ibu.
Pasti udah lihat orangnya jauh, cepet-cepet nyinggir deh. Ngeles aja deh daripada gue ladenin. Itu draining, yang Pak Roni bilang draining. Orang-orang yang draining kita, kalau ketemu kita kayaknya capek, benar. Tapi kalau ada kasih di dalam kita, dan by the way, kita ini terbuat dari kasih Bapak Ibu. Karena Allah itu adalah kasih. Dan waktu dia menciptakan kita segambar dan serupa dengan dia. Kalau segambar dan serupa dengan dia, artinya dia adalah kasih. Kasih dia menjadi bahan di dalam kita. Jadi artinya bahwa tidak ada kata bahwa kita tidak bisa mengasihi. Itu hanya kata mau atau tidak. Jadi sudah ada kasih di dalam kita. Tinggal di dalam kasihnya. Dan yang berikutnya dikatakan kalau kita tinggal melekat kepada pokoknya, sukacitamu menjadi penuh. Mau sukacita? Melekat saja. Melekat saja. Berapa minggu yang lalu kita dengar kesaksian Herli. Bagaimana dia menghadapi penyakitnya. Tapi di situ dia bertemu dengan Tuhan. Itu membuat dia melekat lebih lagi. Nah ini pruning atau dibersihkan itu dalam hal ini. Supaya kita mengalami Tuhannya dan Tuhan dimuliakan. Bagaimana caranya kita tinggal? Ya sebentar lagi ya Bapak Ibu ya. Tenang, nanti ada makanan kok. Sudah saya siapkan makanan buat kalian. Bagaimana caranya kita tinggal? Nah ini dia, mudah kok. Ya, cuma melekat pada firman Tuhan. Walau apapun musimnya, walaupun musim kering, kemarau kering kerontang, kita tetap berbuah. Mazmur 1 ayat 1 sampai 3. Yang kedua, bagaimana kita bisa tinggal? Itu doa. Doa itu bangun relationship. Doa itu bukan cuman pagi kita bangun, terus malam kita makan kita doa, terus habis itu malam mau tidur doa. Enggak. Doa itu setiap saat. Komunikasi kita setiap saat, 24 jam. Doa itu enggak harus duduk ini terus tangan terlipat, mata tertutup, lalu kita baru bisa berdoa. Baru itu disebut doa. Enggak. Saat kita ngobrol pun, saat ini pun saya bilang, aduh Tuhan, lu harus bela aku loh berkhotbah di depan begitu banyak orang yang pintar-pintar di sini loh. Wah Tuhan, jangan permalukan aku. Aku malu kan kamu juga malu Tuhan. Ditolong, Tuhan tolong. Yo Tuhan Yesus. Ya. Dari tadi juga berdoa terus. Walaupun sambil ya. Nah itu melekat, doa terus, komunikasi terus. Dan tentunya ketaatan. Dan sukacita. Apapun keadaan kita, kalau kita kenal siapa pokok anggur kita akan bersukacita. Dan kita bisa mengasihi. Ya. Jadi fokus kita hanyalah hubungan pribadi dengan Tuhan. Jangan pikirkan soal buah. Buah itu urusannya Tuhan. Buah itu urusannya pengusaha, urusannya pokok anggur. Urusan Bapa sama Yesus. Urusan kita adalah melekat doang. Melekat. Baca firman Tuhan, bukan cuma baca aja. Baca aja deh, pokoknya saya bisa selesaikan 1 tahun. Atau mungkin setengah tahun, lebih cepat daripada Pak Roni. Enggak, tapi kita bisa. Oh firman ini seperti ini ya, negur saya seperti ini ya. Oh firman ini mengatakan ini ya, bisa merubah saya. Yosua bisa sampai di pada akhirnya dia katakan, segala yang baik yang dijanjikan oleh Tuhan, semuanya terjadi. Tidak ada satupun yang tidak terjadi. Tidak ada satupun yang tidak digenapi. Karena kenapa? Di pasal 1 Tuhan sudah bilang, perkatakan firman. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Dengan lewat apa? Perkatakan firman. Renungkan itu siang dan malam. Supaya jalanmu beruntung dan berhasil. Kamu bertindak hati-hati. Jadi kita bukan cuma baca firman. Tapi biar itu menjadi perenungan kita. Perkatakan itu luar biasa loh. Kuasa perkataan kita. Apa yang kita katakan?
Apa yang kita ikat di bumi terikat di surga. Apa yang kita lepaskan di bumi terlepas di surga. Artinya bahwa apa yang kita ikat, apa yang kita larang terjadi di bumi ini dilarang juga oleh surga. Apa yang kita lepaskan, apa yang kita izinkan terjadi diizinkan juga oleh surga. Jadi mulut kita ini berkuasa Bapak Ibu. Ya, jadi tugas kita adalah terus melekat. Jaga hubungan kita pribadi dengan Tuhan. Karena ranting tugasnya hanya melekat. Sedangkan pokok dan pengusaha tugasnya menghasilkan buah. Puji Tuhan. Yuk kita berdiri.